Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas materi problematika BIPA yang beranggotakan Dio Gani Darwisi NIM 90, Adinda Dwi Zahratul Nisa NIM 96, Muhammad Koifuwah NIM 100, Hanun Karimah Zaim NIM 107, Agung Rizky Jui Handoko NIM 109, Vela Enartika Yuni Septi Hasim NIM 112, Deviana Amaliah NIM 113, Faisal Makarim NIM 123. Yang pertama, problematika linguistik. Linguistik merupakan cabang ilmu yang mempelajari bahasa. Linguistik sering digolongkan ke dalam ilmu kognitif, psikologi, dan antropologi. Terdapat problematika dalam linguistik yang dihadapi oleh pembelajar BIPA pada aspek kebahasaan, yaitu tataran fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik, wacana, dan pragmatik. Berikut adalah 3 problematika linguistik yang telah diklasifikasi berdasarkan karakteristik bahasa Indonesia. Yang pertama, tipologi struktur aglutinatif. Tipologi struktur aglutinatif adalah tipe bahasa yang secara gramatikal disusun dengan penggabungan unsur lain, seperti afiksasi dan komposisi. Afiksasi bahasa Indonesia memiliki aturan yang didasarkan huruf awal kata dasarnya, dan komposisi kata atau kata penjemuk digunakan untuk mewadahi ide yang tidak cukup terwakili oleh satu kata. Struktur ini membutuhkan tahapan belajar, skemata makna kata, dan pengetahuan budaya. Pada pembelajar BIPA memiliki problematika terkait penguasaan makna pada masalah komposisi. Dari kasus ini, guru harus menjelaskan secara deklaratif dan prosedural tentang makna kata, konsep alomorf, dan proses pembentukannya yang diawali dengan alomorf fonemik. Kedua, kelaziman penggunaan kata. Pembelajar BIPA tidak hanya dihadapkan oleh persoalan tipologi struktural aglutinatif, tapi pada persoalan kelaziman kata. Sebuah kata dapat dikatakan benar belum tentu tepat atau baik. Hal tersebut berkaitan dengan permasalahan semantik leksikal. Misalnya, kata tercinta tidak selalu bermakna paling, walaupun prefiks ter menunjukkan makna superlatif. Oleh karena itu, pembelajar BIPA perlu mengalami imersi melalui pemahaman pengguna atau penutur asli untuk mengetahui habit dari penutur bahasa Indonesia. Yang ketiga, variasi penyampaian. Menurut Wuryaningrum dan Sukron tahun 2019, penyampaian ide dalam bahasa Indonesia berkaitan dengan kondisi sosial yang perlu pemahaman terhadap konteks sosial wacana yang sedang dihadapi, sehingga dapat diketahui kapan menggunakan dia dan beliau, kapan menggunakan kamu, anda, dan sebutan nama diri untuk menunjukkan kesantunan seperti bapak atau ibu, meskipun yang berhadapan langsung dengan mitra tutor. Penutur bahasa Indonesia yang rata-rata adalah penutur bahasa daerah merupakan persoalan interaksi dan turut memberikan pengalaman berbahasa yang memperkaya pemahaman pembelajar. Di sisi lain, terdapat kesulitan dalam memahami makna pernyataan dalam bahasa Indonesia yang diproduksi dalam pola bahasa daerah. Misalnya, tas kamu dibawa sama saya, yang mestinya tasmu dibawa saya. Problematika kebahasan tersebut perlu dipahami. Problematika fonologis. Menurut Wuryaningrum dan Sukron tahun 2019 halaman 63, permasalahan fonologis dibagi menjadi 2, yaitu permasalahan fonetik dan fonemik. Permasalahan fonetik lebih mengarah kepada pengucapan yang tepat ditandai kejelasan artikulasi. Permasalahan fonemik lebih mengarah penggunaan kata yang sebagai pembeda makna. Problematika tersebut terjadi karena keunikan bahasa Indonesia menjadi penciri khusus. Beberapa kata dibedakan oleh satu fonem saja bisa menimbulkan kebingungan. Problematika fonetik. Problematika fonetik yang pertama adalah adanya satu fonem vokal yang dilafalkan dalam dua bunyi atau mempunyai 2 alofon variasi bunyi. Contoh fonem I dapat dilafalkan I atau I. Bunyi I yang ber M, N, dan Eng berbeda dengan I yang tidak mendapat tekanan yang lebih keras dari suku lain. Persoalan fonetik yang kedua adalah adanya bunyi vokal yang sama dirangkap dengan setengah global stop, seperti kata keadaan. Di samping itu, terdapat bunyi lokal yang beda dirangkap seperti diftong pada tengah kalimat karena proses afiksasi. Proses fonetis ketiga adalah adanya 2 grafem. Persoalan fonetis berkaitan dengan pelafalan tersebut merupakan persoalan pada umumnya. Persoalan fonetis yang keempat adalah diftong. Pada bahasa Indonesia terdapat diftong dan fonem vokal berderet yang berasal dari kata dasar
dan proses sufiksasi i atau deretan fonem vokal biasa. Problematika fonemik berkaitan dengan pemahaman posisi fonem dalam membedakan makna kata. Fonem yang bertambah atau berkurang meskipun hanya satu, terjadi perbedaan makna. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang problematika morfologis. Morfologi merupakan ilmu mengenai bentuk-bentuk dan pembentukan kata. Proses morfologi menyebabkan perubahan, dan perubahan inilah yang menjadi problematika, salah satunya oleh pembelajar BIPA. Problematika morfologi pada pembelajar BIPA diantaranya yang pertama yaitu analogi pembentukan kata. Ditemukan kasus pembelajar BIPA membuat analogi dalam membentuk kata, misalnya pada kata mencuci, menyapu, dan mengepal. Hasil analoginya yaitu membersih. Analogi tersebut merupakan bentuk yang tidak tepat dalam bahasa Indonesia. Secara gramatik, kata membersih dalam hal ini yang dimaksud adalah membersihkan, membutuhkan kehadiran objek yaitu transitif atau sangat mutlak perlu adanya objek. Oleh karena itu, perlu adanya akhirankan untuk mengintegrasikan objek. Yang berikutnya yaitu penurunan verba transitif. Persoalan penurunan verba transitif dalam bahasa Indonesia pada dasarnya adalah persoalan penggunaan ragam tidak formal. Ragam tersebut digunakan dan perlu dipahami pembelajar BIPA untuk memahami tuturan dengan baik. Terdapat dua jenis penurunan verba transitif, yaitu penurunan melalui transposisi dan afiksasi. Pada penurunan melalui transposisi, dalam bahasa Indonesia terdapat kata yang memiliki dua kelas kata, yaitu sebagai nomina dan verba. Misalnya kata jalan, gunting, sekolah, telepon, dan lain-lain. Dalam pemakaiannya, misalnya, jangan lupa telepon saya sore nanti. Kata telepon dalam kalimat tersebut berkelas kata verba. Berbeda dengan kalimat suara telepon itu sangat keras. Dalam kalimat tersebut, telepon berkelas kata nomina atau kata benda. Verba transposisi merupakan sebuah problematika yang membutuhkan teknik khusus dalam penjelasannya. Berikutnya yaitu penurunan melalui afiksasi. Pada Universitas Jember, BIPA sulit menandai kecukupan sebuah kata menjadi verba melalui afiksasi. Terdapat verba yang hanya untuk meningkatkan keformalan perlu diberi alalama, seperti pada kata beli menjadi membeli, baca menjadi membaca, lihat menjadi melihat, pakai menjadi memakai. Dalam Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia atau TBBI memberikan panduan. Kata yang dibentuk dengan mengkan adalah kata yang mutlak memerlukannya. Misalnya, kata kerja dan boleh tidak dapat dibentuk dengan mengerja dan memboleh, tetapi perlu dibentuk dengan mengkan sehingga menjadi mengerjakan, membolehkan. Berikutnya yaitu pemaknaan kata kompleks. Ketepatan memaknai kata kompleks juga merupakan persoalan. Misalnya pada kalimat saya mempermainkan bola dengan adik di atas pasir. Kata mempermainkan bermakna memperlakukan sebagai permainan atau untuk menyenangkan hati, dan mempergunakan atau sebagai senjata dan sebagainya. Dari dua pengertian menurut KBBI tersebut dapat disimpulkan bahwa mempermainkan ini digunakan untuk objek yang sebelumnya bukan mainan lalu dijadikan mainan. Bola dalam konteks kalimat tersebut adalah mainan yang tidak perlu diperlakukan sebagai mainan. Bentuk yang tepat adalah saya bermain bola bersama adik di atas pasir. Kata mempermainkan merupakan bentuk yang benar, tetapi salah dalam peletakan objek atau pemasangannya. Berikutnya yaitu fungsi reduplikasi. Penggunaan reduplikasi dalam bahasa Indonesia juga cukup kompleks. Sebuah kaidah reduplikasi digunakan untuk berbagai fungsi. Hal tersebut merupakan kesulitan bagi pembelajar pemula atau BIPA karena bahasa asal mereka dan bahasa Inggris tidak demikian. Dalam menyatakan jamak, bahasa Inggris menggunakan tambahan s atau is,
Seperti contoh pada kalimat they have at all there, dalam bahasa Indonesia mereka saling tolong menolong. Kata saling, misalnya saling tolong menolong tadi bermakna sama dengan reduplikasi, tetapi reduplikasi sangat produktif dalam penggunaannya. Dengan demikian, kaidah reduplikasi merupakan khasana bahasa yang perlu dipelajari. Selanjutnya adalah problematika sintaksis. Problematika sintaksis berkaitan dengan susunan kalimat dapat diamati pada pengungkapan ide. Pengungkapan ide perlu didasarkan pada keserasian makna dan keserasian bentuk. Persoalan susunan kata dalam kalimat bahasa Indonesia bukanlah persoalan besar yang dialami pembelajar jika pembelajar menguasai bahasa Inggris, sebab susunan kalimat sama seperti dalam bahasa Inggris. Perbedaan tersebut muncul dalam susunan frase. Yang pertama adalah perbedaan susunan kata. Susunan kata pada bahasa Indonesia umumnya adalah SPO atau subjek, predikat, objek. Susunannya akan berbeda dengan susunan kata dalam bahasa lain. Perbedaan tersebut akan membuat mahasiswa atau orang yang belajar bahasa Indonesia sedikit kesulitan dan kebingungan, seperti halnya dalam bahasa Korea yang predikatnya atau kata kerjanya diletakkan di belakang, yaitu menjadi SOP atau subjek, objek, predikat. Seperti pada contoh berikut. Contohnya adalah dalam kalimat saya makan roti. Dalam bahasa Indonesia susunannya yaitu SPO, subjek, predikat, objek, yaitu saya menjadi subjek, makan menjadi predikat, dan roti sebagai objek. Berbeda dengan bahasa Korea, yaitu menjadi saya roti makan. Dan susunannya adalah SOP, saya sebagai subjek, roti sebagai objek, dan makan sebagai predikat. Perbedaannya adalah letak dari predikat dan objeknya. Dalam bahasa Indonesia, predikatnya terlebih dahulu kemudian objek. Sedangkan dalam bahasa Korea, yaitu objeknya terlebih dahulu kemudian predikat. Pada frasa juga terdapat perbedaan. Susunan frasa dalam bahasa Indonesia pada umumnya adalah nomina ditambah adjektiva, yaitu kata benda ditambah kata sifat. Misalnya dalam bahasa Korea, susunan frasanya adalah adjektiva ditambah nomina atau kata sifat ditambah kata benda. Seperti pada contoh berikut. Dalam bahasa Indonesia, pengucapan anak cantik adalah anak cantik, yaitu kata benda terlebih dahulu kemudian kata sifat, yaitu anak sebagai kata benda dan cantik sebagai kata sifat. Sedangkan dalam bahasa Korea, pengucapan anak cantik berubah menjadi cantik anak, yang mana kata sifat terlebih dahulu kemudian kata benda. Atau dalam bahasa Koreanya adalah a름다운 아이, yaitu a름다운 sebagai kata sifat dan ai sebagai benda, yang artinya adalah a름다운 adalah cantik dan ai adalah anak. Yang kedua adalah keserasian bentuk. Dalam masalah bentuk, kalimat bahasa Indonesia bergantung pada pronomina yang kejamakannya ditandai oleh unsur lain dalam kalimat tersebut, objek dan predikatnya. Kondisi tersebut tidak sama dengan bahasa Inggris, yang keserasian bentuknya ditentukan oleh persona dan verba yang sudah diubah berdasarkan waktu dan jumlah subjeknya sebagai realisasi bahasa fleksi aglutinatif. Dalam bahasa Indonesia terdapat pronomina yang menjelaskan beberapa jumlah subjeknya. Aku, saya, kamu, dia merupakan pronomina tunggal, sedangkan kita dan kami merupakan pronomina jamak. Dibutuhkan juga keserasian bentuk menunjukkan adanya jumlah subjek dan kondisi objek. Contohnya adalah pada kalimat kami mengerjakan tugas kami pada siang hari, dan pada kalimat kami mengerjakan tugas kami masing-masing pada siang hari. Pada kalimat tersebut, perbedaannya terletak pada penambahan kata masing-masing setelah kata kami. Kalimat pertama adalah subjek dan objeknya bermakna sama, yaitu kami sebagai jamak. Sedangkan kalimat kedua, kami sebagai objek berupa kami jamak, dan kami sebagai subjek berupa kami perorangan. Dalam bahasa Inggris terdapat we, our, us, yang berturut-turut menunjukkan subjek kepemilikan dan objek.
Dalam bahasa Indonesia, tidak terdapat perubahan pronomina tersebut, tetapi terdapat kita dan kami yang berperan sama, hanya saja maknanya sedikit berbeda. Kita digunakan untuk menyatakan eksklusivitas orang pertama dan orang kedua, sedangkan kami menunjukkan inklusivitas orang pertama jamak. Kejamakan bentuk dengan reduplikasi, misalnya siswa-siswa dan siswi-siswi. Penggunaannya bersaing dengan kata yang dibentuk tanpa proses penjamakan. Penanda kejamakan dapat diamati dari kata kerja yang digunakan. Kata kerja dengan afiksasi dan komposisi tertentu berimplikasi jamaknya subjek. Hal tersebut perlu dipahamkan secara khusus dalam pembelajaran BIPA. Yang ketiga adalah keserasian makna. Keserasian makna yang menjadi persoalan dalam bahasa Indonesia untuk pembelajar asing adalah faktor pemahaman budaya. Dalam TBBI dijelaskan bahwa faktor budaya menentukan makna sebuah kalimat. Dalam sebuah budaya, tindakan yang aneh belum tentu aneh bagi budaya lainnya. Contohnya menceraikan dan mengawini, yang membutuhkan objek pelaku di depannya sebagai subjek. Dalam budaya Indonesia, menceraikan dan mengawini dilakukan oleh laki-laki. Dengan demikian, akan serasi maknanya jika pelaku atau subjeknya adalah laki-laki. Hal tersebut tidak berlaku bagi budaya lain, misalnya budaya Eropa atau sebagian negara-negara di Asia. Kedua verba tersebut bisa dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Keserasian makna dalam kalimat merupakan kewajaran kalimat yang dibentuk dari nilai habit atau kebiasaan dan etika yang merupakan bagian budaya. Kalimat adalah satuan terkecil untuk menyatakan ide. Pernyataan ide dipengaruhi oleh pemahaman nilai-nilai di sekitarnya. Hal tersebut akan tampak pada pilihan kata. Keserasian makna berkaitan juga dengan kepatutan penggunaan pronomina dan verba yang tepat untuk pelaku. Hal tersebut akan dibahas dalam problematika semantik dan pragmatik. Yang keempat adalah kesederhanaan pernyataan. Dalam kalimat, ide dinyatakan untuk memberikan informasi, menyatakan diri atau ekspresi, dan keperluan konatif seperti memotivasi dan mempersuasi. Dalam bahasa Indonesia, pernyataan difokuskan pada yang sedang terjadi. Misalnya, seorang ibu meminta anaknya untuk berjalan kaki mengambil bola dengan melempar bola ke arah yang agak jauh. Keadaan tersebut dinyatakan dalam kalimat pada tabel perbandingan kalimat untuk menyampaikan ide dalam bahasa Indonesia sebagai berikut. Ada kalimat dalam pernyataan bahasa Indonesia, yaitu untuk melatih anaknya, ibu itu melempar bola dan memintanya berjalan mengambil bola itu. Sedangkan dalam kalimat pembelajar BIPA, yaitu ibu itu membuat anaknya latihan. Dia melempar bola dan membuat anaknya berjalan mengambil bola itu. Perbedaan dari dua kalimat tersebut adalah pada kalimat pembelajaran BIPA itu lebih sederhana dan mudah dipahami oleh penutur asing. Problematika semantik. Yang pertama, problematika semantik pada pemakaian unsur leksikal berupa pronomina. Permasalahan leksikal yang sering ditemukan dalam kalimat adalah pilihan pronomina. Dengan adanya sebuah kalimat, dapat diketahui siapa dan bagaimana pelakunya melalui pilihan pronomina yang digunakan. Dalam bahasa Indonesia, pilihan kata dipilih berdasarkan siapa yang dimaksud. Bisa berupa kamu, Anda, atau sebutan nama orang kedua sebagai bentuk kesantunan. Oleh karena itu, akan menjadi lazim jika menemukan kalimat seperti kami akan membantu Bapak atau kami akan mengatasi permasalahan Ibu. Contoh kalimat tersebut diucapkan untuk orang kedua berupa sapaan Bapak atau Ibu sebagai bentuk wujud kesantunan. Oleh karena itu, kaidah pronomina secara semantik yang memiliki makna penghormatan sosial merupakan bagian dari problematika pembelajaran BIPA. Problematika semantik yang kedua yaitu penggunaan kata abstrak. Pada tahun 2006, penelitian Rohma telah menunjukkan adanya problematika aspek kebahasaan yang terjadi di bidang BIPA, yaitu berupa kesalahan penggunaan kata abstrak.
Kesalahan penggunaan kata abstrak yang ditemukan dapat berupa kata bagus yang seharusnya digunakan sebagai bentuk ekspresi yang justru dalam bahasa Indonesia digunakan dalam menunjukkan keadaan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata bagus dapat digunakan dalam bentuk banyak hal, misalnya rasa makanan, hasil pekerjaan, dan keadaan diri. Penggunaan penunjuk semacam itu akan berpengaruh dalam penggunaan bahasa Indonesia. Misalnya pada kata penunjuk jumlah, kalimat I miss you so much dalam bahasa Inggris artinya saya sangat rindu kamu. Sedangkan dalam pembelajaran BIPA, banyak mahasiswa yang menyatakan dengan penggunaan struktur bahasa Inggris, sehingga artinya berbeda, yaitu saya rindu kamu banyak. Problematika yang ketiga yaitu problematika pada penggunaan kata konkret. Penggunaan kata konkret merupakan persoalan leksikal dan morfologi. Persoalan kata konkret berkenaan dengan hiponim dan hipernim. Misalnya kata naik bisa menjadi kata mendaki atau memanjat dengan menyesuaikan konteksnya. Saya akan memberikan 2 contoh kalimat. Kalimat pertama, dia memanjat pohon untuk melihat keadaan luar rumahnya. Kalimat kedua, dia naik pohon untuk melihat keadaan luar rumahnya. Kedua kalimat tersebut dapat dipahami dan telah menggambarkan suatu keadaan, tetapi tidak menggambarkan suatu cara. Naik pohon bisa menggunakan cara lain yang tidak harus dengan cara memanjat. Disebut memanjat apabila subjek melakukannya dengan cara menggunakan kaki dan tangan yang digerakkan ke atas sampai bagian atas pohon. Oleh karena itu, kata kerja konkret memanjat lebih jelas maknanya daripada kata naik atau kata menaiki. Kata hiponim dan kata hipernim adalah bagian yang penting dalam pembelajaran BIPA. Sehingga pembelajar BIPA harus bisa menghadapi kata khusus yang kadang tetap dianggap sama dengan kata umumnya. Problematika lainnya yang ada dalam pembelajaran BIPA yaitu perubahan bentuk secara morfologis, yang pada dasarnya proses morfologis mengubah bentuk makna kata. Secara semantik, sebuah kata perlu ditelaah maknanya dalam pembelajaran BIPA. Baik, yang selanjutnya adalah problematika wacana. Nah, problematika wacana berkaitan dengan perkembangan penggunaan bahasa. Bahasa Indonesia sendiri relatif dinamis sejalan dengan perkembangan media massa, pendidikan, dan interaksi masyarakat atau kehidupan sosial. Sebagai contoh, kita akan menjumpai kata viral, posting, atau komen di media sosial saja pada awalnya. Tetapi kini, kata tersebut telah digunakan dalam berbagai bidang, karena semua bidang telah berkembang sejalan dengan perkembangan dunia teknologi dan informasi. Pembelajaran wacana dalam BIPA tidak hanya berkaitan dengan pemahaman teks atau bidang membaca saja, tetapi juga pada pemahaman kritis terhadap wacana tersebut. Pemahaman wacana dalam BIPA berkaitan dengan pemahaman kalimat yang berkaitan dengan tata kalimat dan kosakata, berbagai pengetahuan dan budaya serta sudut pandang yang digunakan. Nah, di dalam persoalan wacana terdapat beberapa persoalan. Persoalan yang pertama adalah pembelajaran wacana adalah isi atau muatan wacananya. Pembelajaran perlu membuka pemahaman pembelajaran tentang budaya Indonesia. Tetapi pada pemahaman kosakata, terkadang oleh banyaknya istilah yang perlu diterjemahkan secara khusus sebagai penciri bahasa Indonesia. Misalnya, kata dunia dalam wacana bertopik budaya atau sastra dinyatakan dengan jagat raya sebagai variasi sastra. Pembelajaran perlu membangun pengetahuan deklaratif tentang konsep istilah dalam wacana ini. Di satu sisi, dan juga di sisi lain, perhatian terfokus pada aspek prosedural. Misalnya, konsep bagaimana sistem perbankan di Indonesia belum dipahami, tetapi sudah beralih pada persoalan prosedural, seperti cara membuat rekening dan cara berkomunikasi dengan petugas bank.
Hal tersebut menunjukkan pembelajaran wacana iklan dengan bahasa persuasif. Kadang, tindak gramatikal menghasilkan daya tarik dengan penggunaan istilah baru yang merupakan bentuk kehidupan sosial. Merupakan persoalan dalam pembelajaran wacana. Pembelajaran wacana berita juga persoalan tersendiri. Wacana berita kadang mengurangi tingkat keformalan, mengarah pada bentuk singkat dan jelas. Di satu sisi, pembelajaran akrab dengan dunia informasi dan bahasa mereka berkembang dari sumber belajar tersebut. Permasalahan pembelajaran wacana tersebut perlu diatasi dengan kreativitas guru BIPA melalui penggunaan media berbasis wacana, mengenalkan kosakata dan variasinya. Pelatihan berkomentar terhadap isi wacana secara kritis akan membantu pembelajaran meningkatkan kualitas pemahaman wacananya. Baik, yang selanjutnya adalah problematika pragmatik. Faktor yang memengaruhi problematika pragmatik adalah faktor budaya dari pembelajar. Adanya perbedaan dari faktor budaya tersebut dapat menghasilkan etika yang berbeda dan juga mendorong adanya respon yang kurang tepat dengan konteks dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, untuk dapat berkomunikasi dengan baik, peserta tutur haruslah mampu menguasai kompetensi pragmatik dan sosio-budaya yang digunakan. Terdapat beberapa problematika pragmatik yang dialami oleh pembelajar BIPA. Di antaranya adalah pertama adalah perbedaan pemilihan ragam formal dan informal. Penutur asing relatif berpikir bahwa hubungan kedekatan menuntut tingkat keformalan. Misalnya, pada orang yang baru dikenal dan berstatus sosial yang sama, mereka akan cenderung bertutur secara formal meskipun dalam situasi yang santai. Contohnya adalah pembelajar BIPA asal Korea yang belum dapat memilih ragam yang tepat untuk merealisasikan permintaan. Kedua adalah perbedaan pemilihan strategi tutur. Cara menunjukkan kesantunan dilakukan dengan berbagai strategi, misalnya menggunakan kalimat deklaratif dan menghindari kalimat imperatif. Strategi lainnya yaitu menggunakan bentuk pasif, melekatkan partikel ka, melekatkan imbuhan men pada kata kerja, menggunakan pengandaian, memuji, dan lain sebagainya. Ketiga adalah perbedaan pemilihan formula semantik yang ditemukan pada yang pertama, pemilihan kata sapaan, yang kedua, pemilihan kata penarik perhatian, yang ketiga, pemilihan kata penanda kesantunan, dan yang keempat adalah pemilihan kata sapaan. Yang keempat adalah perbedaan pemilihan pronomina persona. Pronomina persona dalam bahasa Indonesia sangat beragam. Misalnya, saya, kamu, kalian, dan lain sebagainya. Sedangkan jumlah kata ganti persona dalam bahasa Indonesia pada pembelajar sangat sedikit. Mereka beranalogi cukup dengan kata ganti Anda atau kamu dan saya. Misalnya kepada dosen, mereka menggunakan sebutan Anda. Tentu saja secara pragmatis itu tidak berterima. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang problematika non-linguistik. Faktor non-linguistik adalah faktor-faktor yang berasal dari aspek psikologis dan kondisi alamiah. Aspek psikologis merupakan aspek kejiwaan yang berkaitan dengan sikap dalam bentuk, motivasi belajar bahasa, sikap terhadap bahasa yang dipelajari, dan visinya tentang belajar bahasa. Faktor kondisi alamiah adalah segala hal yang melekat secara natural dalam proses belajar bahasa, seperti perbedaan budaya, pola pergaulan, kebiasaan, kondisi pembelajaran, dan lingkungan pembelajar. Yang pertama, faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan wujud yang dihasilkan dari adanya kecenderungan perilaku yang didasari aspek kejiwaan seperti faktor pola asuh dan genetik. Wuryaningrum dan Sukron 2019. Faktor yang kuat dalam menggiatkan diri untuk belajar yaitu sikap terhadap suatu bahasa. Di samping itu, tingkat kerumitan dan luasnya persebaran bahasa merupakan pendukung yang cukup kuat. Bahasa yang rumit, negara yang kurang dikenal, dan kecilnya keuntungan mempelajari bahasa negara tersebut akan menurunkan motivasi pembelajar. Pandangan pembelajar tentang bahasa juga berpengaruh besar terhadap keberhasilannya belajar bahasa.
Pembelajar yang menganggap bahasa adalah hal penting yang harus dipelajari akan lebih serius dalam belajar daripada mereka yang berpikir bahwa bahasa itu tidak penting. Pandangan positif akan menghasilkan sikap positif dalam belajar bahasa. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor kondisi alamiah. Faktor kondisi alamiah adalah kondisi yang tidak dapat dikontrol oleh pembelajar. Secara otomatis kondisi ini mengikuti proses pembelajar dalam belajar bahasa dan harus diterima sebagai faktor risiko yang harus diupayakan penyelesaiannya agar tidak bertambah besar. Perbedaan budaya akan berpengaruh pada penguasaan bahasa sasaran atau bahasa yang dipelajari. Misalnya saja pemahaman seseorang tentang cara berkomunikasi dengan seseorang yang berstatus lebih tinggi. Dalam situasi ini akan menentukan strategi pragmatiknya. Lalu pada pola pergaulan yang kurang mendukung pembelajaran bahasa, yang diserapnya adalah hal yang cukup berpengaruh terhadap keberhasilan menggunakan bahasa tersebut. Pergaulan yang relatif menggunakan bahasa cakap atau ragam santai, bahasa yang dianggap menunjukkan identitas yang diterima di kalangan pergaulannya. Misalnya, pergaulan anak muda dengan bahasa gaul dan dialek Jakarta. Meningkatnya asumsi bahwa bahasa yang digunakan sesuai dengan lingkungan pergaulannya akan menunjukkan penguasaan bahasa yang baik. Dengan pola pergaulan tersebut, pembelajar menyerap bentuk bahasa yang dianggap baik dan menunjukkan penguasaan yang tepat, sehingga mereka menggunakan bahasa tersebut dalam situasi formal. Kebiasaan ini dalam berbahasa dengan terus-menerus menggunakan bahasa asli dan tidak bergerak mempraktikkan bahasa Indonesia akan mengganggu kemajuannya dalam menguasai bahasa Indonesia. Sebaliknya, kebiasaan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia atau upaya pembiasaan akan meningkatkan kemampuannya dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Lalu, lingkungan pembelajaran yang kurang mendukung dan justru menguatkan bahasa pertama akan menambah hambatan dalam menguasai bahasa Indonesia. Misalnya di lingkungan di sekitar pembelajar memanfaatkan pembelajar untuk menggunakan bahasa asing, misalnya saja bahasa Inggris. Di samping itu, lingkungan yang mengarahkannya pada menggunakan ragam bahasa santai, ragam bahasa anak muda yang lalu diyakini sebagai bahasa yang layak digunakan kepada siapapun atau kondisi apapun, membuat pembelajar terhambat dalam penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kenyataan ini akan membuat pembelajar bertahan dengan ragam bahasa yang tidak sesuai dengan konteksnya. Lalu, keberagaman tutur. Keberagaman tutur dalam bahasa Indonesia merupakan persoalan yang cukup rumit, baik bagi pembelajar asing maupun pembelajaran bahasa Indonesia. Suatu pernyataan dalam bahasa Indonesia akan berubah bentuk dan strategi pencapaiannya jika situasinya berubah. Oleh karena itu, di samping belajar kosakata, tata bahasa, keterampilan bahasa, serta pemahaman wacana dan pengenalan budaya, pembelajaran bahasa Indonesia menjaga aspek pragmatik bahasa untuk mendapatkan tipe tuturan yang baik dalam menggunakan pembelajaran bahasa Indonesia dan akan menguasainya suatu saat nanti.